resonansi sekaligus mendifusikan bunyi. Di tahun 2019, Indrawati et al. Melakukan penelitian terkait tempurung kelapa sebagai refusor. Refusor sendiri adalah gabungan dari resonator dan diffuser juga, dan mampu terlihat hasilnya seperti itu. Dan sehingga di tahun ini saya melakukan penelitian terkait QRDR Skyline, yaitu menggabungkan antara resonator dengan QRD Skyline, di mana resonator sendiri itu mampu mengabsorpsi bunyi pada frekuensi resonansi, dan tergantung pada 3 hal ini, volume, diameter, dan panjang dari leher lubang. Sedangkan QRD Skyline sendiri mampu mendifuskan bunyi pada frekuensi tertentu juga, yang tergantung pada lebar dan kedalaman sumurnya. Sehingga kombinasi keduanya menghasilkan QRD Skyline seperti yang dapat dilihat pada layar. Dan hipotesa saya, QRD Skyline ini mampu meningkatkan kualitas difusi bunyi, sekaligus mengabsorpsi bunyi pada frekuensi yang dapat diatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama untuk mengetahui pengaruh rongga pada kinerja QRD Skyline, yang kedua mengetahui pengaruh lubang pada kinerjanya, yang ketiga mengetahui pengaruh posisi lubang. Dan gambar-gambar ini nantinya yang akan dibandingkan untuk menjawab setiap tujuan yang ada. Mengenai desain akan lebih jauh nanti di bagian metodologi penelitian. Untuk menjawab tujuan tersebut diperlukan beberapa dasar teori. Maka yang pertama kita akan melihat tentang apa itu resonator. Resonator sendiri adalah sebuah volume berongga yang mana nanti gelombang suara akan terjebak di dalamnya, dipantulkan hingga energinya habis. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di kanan atas ini, resonator Demuth itu memiliki sebuah cavity dan ada besaran yang disebut massa akustik dan komplain akustik MA dan CA, yang mana tergantung pada LE, yaitu panjang leher lubang, panjang bukaan lubang, serta volume cavity. Dan di sana serta ada diameter dan jari-jari dari lubangnya. Untuk mempelajari resonator Demuth dapat dilakukan analogi dengan rangkaian listrik RLC seperti di gambar kanan. Sehingga kita tahu pada rangkaian listrik RLC, frekuensi resonansi diperoleh dengan 1/2pi akar 1/LC. Kita analogkan ke resonator Demuth dan diperoleh persamaan ini untuk menentukan frekuensi resonansinya. Selain resonator Demuth, kita juga mengenal adanya pipa organ tertutup dengan frekuensi resonansi NC/4L. Resonator sendiri kinerjanya ditentukan melalui koefisien absorpsi dan atunasi SPL pada frekuensi resonansinya, yang dapat dilihat menggunakan insertion loss IL. Untuk aplikasi dari resonator sendiri, kita mengenal ada berbagai alat musik ya, seperti yang saya tampilkan ini. Ini adalah alat musik yang menggunakan resonator, memanfaatkan prinsip resonator. Ada sluntem, ada silobas, ada juga perkusi pukul yang mana mengatur cavity-nya untuk mengatur frekuensi. Baik, selanjutnya diffuser. Diffuser sendiri adalah material rigid untuk mendifuskan bunyi tanpa mengurangi energi. Dapat kita lihat gambar di atas ini adalah bagaimana pantul bunyi datang lalu terpantul secara spekuler dan bercala terhambur. Lalu nanti dapat dikarakterisasi dengan koefisien difusi dan koefisien scattering. Kinerja dari diffuser sendiri ditentukan dari 4 hal ini, dan salah satu jenis diffuser adalah QRD, yaitu quadratic residue diffuser. Seperti dapat dilihat pada layar, persamaan dari QRD itu ada sekuen kedalaman, juga kedalaman serta lebar diffuser, di mana ini nanti akan frekuensi yang akan digunakan. Maka kita melihat gabungan dari keduanya, kinerja QRD Skyline adalah kinerja dari diffuser dengan resonator. Diffuser ini dari intensitas, koefisien difusi, scattering koefisien, dan pola persebaran SPL. Dengan resonator adalah koefisien absorpsi dan insertion loss, di mana persamaan koefisien absorpsi ini digunakan namanya adalah standing wave ratio, yaitu pengukuran pada tabung impedansi. Sedangkan IL yang di bawah, LP1 adalah saat tidak ada material, LP2 saat diberi material. SPL level, SPL saat ada material. Selanjutnya kita akan melihat ke bagian metodologi. Berikut adalah desain panel yang kami buat. Yang pertama adalah pola sekuen kedalaman. Jadi dari hasil perhitungan diperoleh pola sekuen seperti ini. Lalu dari pola ini dibuatlah desain 3 desain yang ada, seperti gambar ada QRD Skyline tanpa tutup, ada tutup lubang, dan ada yang tertutup QRD Skyline. Lalu dari QRD Skyline tutup lubang dibuat miniatur, seperti dapat dilihat pada layar, dengan mengubah posisi lubang, sehingga ini nanti digunakan untuk pengukuran tabung impedansi dengan diameter 8 cm alasnya, dan untuk melihat pengaruh posisi lubang. Dan jadi selanjutnya adalah pengukuran direktivitas, koefisien difusi, dan insertion loss. Jadi bagian pengukuran yang pertama adalah
pengukuran ketiga parameter ini, di mana seperti pada layar dapat dilihat ini adalah setup dari penelitiannya. Digunakan 2 mikrofon di depan dan di belakang panel, di mana di belakang ini digunakan sebagai kontrol. Speaker yang terhubung dengan amplifier dan dengan perangkat lunak real-time analyzer digunakan untuk menghasilkan bunyi. Nantinya mikrofon di bagian depan akan digeser setiap 5 derajat seperti pada gambar yang di bawah, di mana radiusnya tetap dijaga 1 meter dari panel. Sehingga nanti diperoleh ada 19 titik pengukuran, SPL yang diperoleh akan diplot secara polar untuk memperoleh direktivitas, lalu dihitung menggunakan persamaan yang ada untuk memperoleh koefisien difusi dan insertion loss. Di mana insertion loss di sini, LP1 adalah SPL saat kita menggunakan plate, yaitu plate itu adalah sebuah reflektor datar. Dan LP2 adalah material-material yang ada, tanpa tutup lubang, dan ya di skyline. Pengukuran yang selanjutnya adalah pengukuran koefisien scattering, di mana gambar ini adalah setup dari penelitiannya. Digunakan 2 mikrofon di kanan kiri sebagai left dan right-nya, lalu posisi mikrofon divariasikan sudut kemiringannya 0,45 dan 90 derajat. Panel diletakkan di atas meja putar, nantinya diukur waktu dengungnya, sehingga diperoleh ada T1, T2, T3, dan T4. T1 dan T2 diukur pada saat meja putar tidak bergerak diam, T3 dan T4 saat meja putarnya ini diputar dengan kecepatan sudut yang kecil, di bawah 50. Kemudian yang diperoleh, masuk ke persamaan, diperoleh koefisien scattering. Selanjutnya adalah pengukuran koefisien absorpsi, yaitu di sini kita menggunakan tabung impedansi. Sampel berupa miniatur nanti diletakkan di bagian posisi sampel, lalu posisi mikrofon digeser perlahan hingga diperoleh tekanan maksimum dan minimum. Nanti dimasukkan persamaan, lalu kita dapat menganalisa bagaimana pengaruh posisi lubang terhadap kinerja HDR skyline. Berikut ini yang di bawah ini adalah standar-standar yang digunakan dalam pengukuran. Selanjutnya adalah simulasi, di mana simulasi ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi SPL dalam ruangan. Panel diletakkan di bagian persegi panjang ini, dan berikut adalah dimensi ruang yang saya gunakan untuk simulasinya. Dan diberi dinding glass wool setebal 5 cm, di mana sumber titik diletakkan pada jarak 1 meter dari dengan 75. Kita dapat samaan untuk menyelesaikan domain tekanan akustiknya. Selanjutnya kita akan lihat bersama mengenai hasil dan diskusinya. Berikut adalah hasil perhitungan. Jadi proses perhitungan span kedalaman tadi digunakan seperti ini, NM 4,4 dapat dilihat diperoleh angka 4, maka diletakkan di baris dan kolom yang sesuai, sehingga diperoleh desain yang kemudian dicetak dalam setiap panel yang ada di bawahnya, dan perhitungan mengenai frekuensi maksimum dan frekuensi yang dianggurkan diperoleh 3430 dan 1225. Lalu untuk frekuensi resonansinya sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut, maka nanti analisa akan dilakukan di sekitar frekuensi resonansi dan frekuensi ini. Selanjutnya adalah hasil dari direktivitas SPL. Dapat kita lihat bahwa satu frekuensi yang sama pada sudut yang berbeda, nilai SPL-nya dapat berbeda. Ini menunjukkan bahwa ke arah tersebut bunyi dipantulkan, merepresentasikan itu. Dan juga terdapat faktor interferensi bunyi yang mempengaruhi perbedaan nilai SPL setiap sudut. Selanjutnya, untuk lebih jelas, kita akan melihat di frekuensi 1000 dan 500 Hz untuk setiap panel yang diuji. Dan kita dapat lihat di bagian 1000 Hz ini, pertama juga di bagian 500 Hz, bahwa plate itu memantulkan bunyi secara kuat hanya ke bagian depan. Plate ini yang hijau, yang warna hijau itu hanya bagian depan, yaitu sudut 0 sampai 15 derajat. Juga 0 sampai 15 sampai 0. Dan kita tahu bahwa memang plate adalah reflektor tidak mendifusikan bunyi, sedangkan panel yang lain mendifusikan bunyi ke arah yang lain. Dan kalau kita lihat di bagian 1000, SPL dari plate rendah itu kita dapat melihat bahwa pantulan dari panel lain lebih kuat serta adanya interferensi destruktif di sana. Sedangkan di bagian 500 Hz kita dapat lihat bahwa pantulan bunyi dominan di arah 45 dan sampai 60 derajat. Selanjutnya adalah koefisien difusi. Dari koefisien difusi ini kita dapat lihat bahwa tertinggi itu ada pada QRDR sekalian tutup lubang pada frekuensi 630 Hz. Di warna merah muda ini, dan selisih koefisien difusinya pada frekuensi 1000 Hz antara panel yang lain dengan plate itu
mencapai 0,25. Dan koefisien difusi plate secara menyeluruh cenderung jauh lebih rendah daripada panel-panel yang lain karena memang plate tidak mendifusikan bunyi. Dari koefisien scattering secara umum kita dapat melihat bahwa QR tutup lubang itu lebih rendah. Kita dapat mengasumsikan bahwa ada cavity di sana sehingga ada gelombang bunyi yang terjebak di cavity sehingga scatteringnya lebih rendah. Dan beberapa koefisien scattering bernilai negatif di sini. Kalau kita analisa mengapa koefisien scattering bisa negatif dari persamaannya, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, alpha spek nilainya lebih kecil dari alpha x atau alpha speknya lebih besar dari alpha s dengan nilai alpha lebih dari 1. Alpha spek itu diukur saat meja putar berputar, sehingga dengan tujuan untuk mengetahui respon hamburan bunyi pada sudut-sudut lain. Dan seharusnya maka pantulannya lebih banyak sehingga waktu dengnya lebih banyak. Namun ketika lebih kecil maka kita tahu berarti pada saat diam pantulannya lebih besar. Atau kemudian lainnya adalah saat alpha spek bernilai negatif. Alpha spek bernilai negatif dapat kita lihat bahwa nilai dari 1/T4 yaitu waktu dengung dengan bahan, nilai dari 1/T4 lebih kecil daripada 1/T3. Artinya saat ada bahan, benda, panel menjadi lebih merefleksikan bunyi sehingga waktu dengungnya lebih besar. Berikut ini koefisien scattering setiap panel di 3 variasi sudut yang ada, dan kita dapat lihat bahwa koefisien scattering paling baik pada sudut pengukuran 90 derajat karena lebih banyak titik yang terlihat, serta QR sekalian tutup lubang yang terbaik dari segi banyaknya yang terhembur. Berikut ini adalah pola distribusi SPL hasil simulasi, dan kita dapat lihat bahwa di ruang kosong pun terbentuk pola itu karena adanya pantulan dari dinding yang menimbulkan interferensi, dan itu disebut sebagai mode ruang. Penambahan panel, kita dapat lihat bahwa memperbaiki persebaran SPL di depan panel. Dari insertion loss, yaitu segi dari resonatornya, kinerja resonatornya, kita dapat lihat bahwa atenuasi tertinggi hampir 4 desibel. Dan juga IL terbaik didapati pada pengukuran 0 derajat, lalu ada IL yang bernilai negatif, yang itu berarti bahwa bunyi menjadi lebih kuat karena dipantulkan, bukan diserap. Selanjutnya, untuk lebih detail lagi, kita akan membandingkan masing-masing desain yang dibuat untuk menjawab tujuan yang ada. Yang pertama adalah pengaruh rongga terhadap kinerja QRDR sekalian, yaitu membandingkan antara QRD sekalian yang tertutup dengan yang tanpa tutup. Dan kita lihat dari direktivitasnya, terjadi perubahan bentuk direktivitas. Pada bagian lingkaran biru ini, SPL-nya meningkat. Lalu dari segi koefisien difusinya dapat terlihat di area arsiran kuning ini, area resonansi, koefisien difusi meningkat. Dan pada titik-titik lain, ternyata rongga itu mampu meningkatkan koefisien difusi juga, karena dapat dimungkinkan karena adanya perluasan area pantulan. Jadi rongga itu menjadi bidang pantulan tambahan dari panel. Dan direktivitas maupun selanjutnya kita lihat dari segi pola distribusinya. Kita lihat di frekuensi 500 tadi koefisien difusinya sangat kecil. Kalau dilihat pola distribusinya memang karena di sana adanya penyerapan yang cukup, adanya interferensi destruktif dan penyerapan yang cukup besar sehingga area hijau dan biru bertambah lebih besar. Selain itu kita dapat lihat penambahan QRDR tutup tanpa tutup ini mampu memperkecil range dari 35 desibel ke 20 desibel. Selanjutnya kita lihat dari segi koefisien scattering-nya dan insertion loss, kita dapat lihat bahwa koefisien scattering meningkat dan juga adanya IL yang hingga hampir 2 desibel. Selanjutnya kita lihat bagaimana pengaruh lubang terhadap kinerja QRDR sekalian. Kita membandingkan yang tutup lubang dengan yang tertutup tadi. Dari frekuensi 1000 dan 500, di mana 500 ini adalah area sekitar frekuensi resonansi. Kita dapat lihat hubungannya dengan koefisien difusi. Pada 1000 Hz ini terjadi peningkatan SPL. Kita lihat nilai IL-nya negatif ya, yang lingkaran kuning. Dan pada 500 Hz terjadi peningkatan SPL dengan IL-nya hampir 1,5 desibel. Ketebalan lubang pada frekuensi 1000, mengapa terjadi pantulan, dapat dimungkinkan bahwa ketebalan lubang itu pada frekuensi ini menjadi bidang pantul tambahan. Lalu kalau kita lihat bagaimana pengaruhnya dalam koefisien difusi dan melalui
Direktivitasnya kita dapat lihat bahwa resonansi menekan kualitas difusi, yaitu di daerah kuning ini, itu area resonansi dari tutup lubang, dan juga pada beberapa arah kita lihat memang SPL-nya ada yang rendah, ada yang tinggi pada satu frekuensi tertentu, sehingga menunjukkan bahwa itu tadi mengapa koefisien difusinya rendah di lingkaran biru ini. Dari segi persebaran SPL-nya ada satu hal yang cukup unik bahwa di bagian tutup lubang, ini saya tampilkan setiap variasi, di bagian tutup lubang, di depan panel terbentuk satu area khusus yang hanya satu warna saja. Sedangkan di area lain tidak terbentuk area khusus seperti itu, sehingga menunjukkan bahwa di tutup lubang memperbaiki difusitas di depan panel. Hanya satu SPL saja di depan panel. Gitu. Kualitas difusinya meningkat. Dan yang terakhir yaitu kita akan melihat bagaimana pengaruh posisi lubang terhadap kinerja TR Skyline. Yang kita lihat di sini adalah koefisien absorpsi. Kita menguji miniatur ini di tabung impedansi yang ada, dan kita lihat di area kuning yaitu area resonansi ini, koefisien absorpsi dari lubang di samping lebih baik daripada lubang yang di atas panel. Dan kita dapat analisa pada tabung impedansi, jika lubang diletakkan di atas, maka direction dari speaker itu dapat langsung menuju ke lubang, sehingga ada kemungkinan yang masuk langsung ke cavity-nya. Namun juga ada yang terpantul lagi keluar. Sedangkan dari lubang di samping yang masuk hanya suara pantulan saja, bukan direction-nya. Dan lubang di atas juga mengganggu area pantulan bunyi, sehingga kualitas difusi juga bisa terganggu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, rongga memberikan TR sekalian kemampuan untuk meresonansikan bunyi, sekaligus meningkatkan difusitasnya. Dari koefisien difusi tadi kita dapat melihatnya, dan juga memperluas bidang area pantul bunyi. Untuk lubang, memberikan kemampuan meresonansi bunyi, sekaligus meningkatkan difusitasnya, pada frekuensi resonansinya, dan juga memperbaiki kualitas difusi. Untuk posisi lubang pada bagian samping meningkatkan koefisien absorpsi, karena juga yang di bagian atas mempengaruhi area bidang pantul untuk mendifusikan bunyi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Michael atas presentasinya. Kita beri applause secara daring tentunya ya untuk Mas Michael. Baik, selanjutnya kesempatan diskusi kami berikan pada mahasiswa dulu. Mungkin ada dari mahasiswa, silakan. Belum ada dari mahasiswa? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ya, langsung aja, Mas Dito nih ya. Ya, saya Pak, saya Dito. Ya, silakan. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Gatut, Pak Yatno, Bu Mel, dan Mas Michael, presentasi yang sangat menarik dan menginspirasi. Nah, saya ada 2 pertanyaan mungkin ya. Ini Mas Michael, kan namanya QRD, Quadratic Residue Diffuser. Nah, itu nama ada kata kuadratik ini menandakan apanya yang kuadrat, Mas? Dari judulnya saya penasaran soalnya. Kenapa harus namanya kuadratik atau kenapa nggak kubik gitu? Nah terus masalah resonator. Yang masalah resonator kan tadi kan diibaratkan RLC, rangkaian RLC. Nah itu kok bisa seperti itu ya Mas? Kok bisa yang kan tadi tuh kalau nggak salah saya lihat tuh ada massa akustik ya. Massa akustik itu diibaratkan menjadi induktor ya kalau nggak salah, induktor atau kapasitor gitu. Saya agak lupa. Nah terus kok bisa resonator itu diibaratkan sebagai rangkaian seri, kenapa nggak paralel? Apa yang menjadi landasannya kenapa bisa dibuat seperti itu? Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Silakan langsung dijawab Mas Michael. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih juga pada Mas Dito untuk pertanyaannya.
Baik, saya coba tampilkan dulu bagian yang QRT dan persamaannya. Mengapa kok tidak cubic ya, atau tidak nama yang lain? Ya, jadi untuk QRT sendiri, mengapa namanya kuadratik dan residu, gitu ya? Kalau kita lihat dari yang saya buat kan seharusnya kotak-kotak cocoknya kubik begitu ya Mas Tito ya. Namun dari kuadratik sendiri itu berasal dari ya, penemunya menamakan kuadratik karena persamaannya itu dikerjakan dengan kuadrat gitu. Yaitu posisi tiap sumurnya dikuadratkan, sehingga karena posisi tiap sumurnya untuk menentukan kedalaman yang nantinya untuk ketinggian setiap bila yang akan dibuat itu harus dikuadratkan dulu, sehingga namanya kuadratik. Dan residunya ya karena setelah dikuadratkan harus dimodulokan dengan banyaknya bila yang akan dibuat, banyaknya sumur yang akan dibuat, sehingga namanya menjadi kuadratik dan residu karena modulokan adalah hasil sisa pembagian, sisa itu disebut residu. Jadi kalau yang saya buat adalah multidimensional, 2 dimensi, sehingga ada X, ada Y, sumbu X, sumbu Y, baris dan kolom N dan M, sehingga persamaan yang digunakan adalah baris dikuadratkan, kolom dikuadratkan, dijumlahkan, lalu diresidukan dengan N maksimumnya, yaitu jumlah baris atau jumlah kolom maksimumnya. Dan yang saya buat, jumlah maksimum kolom dan barisnya adalah 7, sehingga memang N-nya 7. Jadi namanya kuadratik residunya di sana. Itu pertanyaan yang pertama. Dan lalu untuk yang kedua tentang resonator dan RLC tadi. Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik bahwa memang menarik. Ya, kenapa resonator dan rangkaian listrik ini bisa disamakan? Jadi setelah dianalisa, karena ternyata hasil perhitungannya itu sesuai. Ketika menganalisa ini, memang perhitungannya sesuai, sehingga ketika di dalam rangkaian listrik kita tahu ada arus listrik, lalu ada hambatan, resistensi, dan ternyata di mempelajari ya, ada istilahnya elektroakustik begitu ya. Di akustik pun ada yang arus udara dan arus bunyi ya, arus bunyi J itu, dan sebenarnya juga ada resistansi ketika di bagian lubangnya diberi sebuah hambatan, lalu ada juga cavity-nya, dan ternyata itu memang sesuai dengan rangkaian seri. Dan kenapa kok seri tidak diparalelkan? Sebenarnya karena ini adalah satu kesatuan, sehingga ketika udara masuk, udara akan melewati bagian dari tutupnya kalau ada resistennya, lalu arus yang sama akan melewati panjang lehernya, di mana melewati lubang itu akan melewati massa akustik, lalu arus yang sama juga akan melewati kapasitor compliance akustiknya. Maka kalau kita melihat kejadian ini, peristiwa ini sama akan identik dengan pada rangkaian seri, arus listrik yang satu akan melewati resistor, kemudian arus listrik yang setelah melewati resistor akan melewati massa akustik, lalu akan melewati induktor, lalu akan melewati kapasitor, sehingga makanya di analogikanya dengan yang seri, bukan yang paralel. Namun ketika nanti dikembangkan lagi, maka bisa saja akan jadi kombinasi antara seri dan paralel. Itu Mas. Boleh menanggapi Pak? Boleh, silakan. Kan tadi kan arus itu kan diibaratkan sebagai kayak aliran bunyi ya Mas Michael ya? Iya. Nah, kalau tegangan berarti apa Mas? Kan takutnya kan biar saya bisa membayangkan, oh rangkaian ini ternyata bisa saya buat paralel, ini bisa saya buat seri atau buat campuran. Nah itu kalau tegangan itu apa Mas kalau di situ Mas mungkin? Kalau di rangkaian akustiknya diibaratkan sebagai apa? Akustiknya ya. Kalau di rangkaian listrik ini kan tegangan itu hasil kali antara I dengan impedansi gitu ya. I dengan Z ya kan, P sama dengan I kan. Iya. Berarti hal yang sama kalau di akustik itu adalah arus bunyinya dikalikan dengan impedansi bunyinya. Nah, apakah itu ada istilah khususnya? Sepertinya hasil kali antara arus bunyi, yaitu rapat arus bunyinya dengan si
Impedansi akustik. Oh berarti ini ya Mas Michael, nggak ada hubungannya dengan tekanan ya Mas Michael? Saya kok mikirnya malah tekanan ya, bukan dong? Berarti bukan tekanan ya? Kan soalnya kan saya mikirnya tuh kalau bunyi itu kan elemen pentingnya tekanan, gitu. Iya. Tekanan dan alirnya, bukan tekanan berarti ya Mas? Berarti hanya perkalian saja seperti itu ya Mas? Iya, kalau dari hasilnya tegangan itu bukan si tekanannya seharusnya. Tapi tekanan memang Oke. Baik. Akustik. Baik Pak. Tidak Pak. Baik, terima kasih Mas Dito atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Kami persilakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, langsung aja. Silakan. Oke. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Sakti dari mahasiswa. Jadi saya mau tanya ke Mas Michael. Yang pertama, kan tadi pengukuran koefisien absorpsinya itu kan menggunakan tabung impedansi dengan membuat miniaturnya ya Mas ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kenapa kok tidak menguji koefisien absorpsi dari bendanya ataupun dari QRDR sesungguhnya menggunakan metode yang lebih cocok, misalkan menggunakan pengukuran di ruang, tapi kenapa kok Mas Michael memilih untuk membuat miniatur dan mengukurnya menggunakan tabung impedansi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang ingin saya tanyakan adalah terkait pipa organa tertutup di sini, apakah hanya sebagai penguat landasan teori atau memang ada hal yang ingin dicapai dari penambahan materi pipa organa itu, Mas? Kan mungkin kalau misalkan kita lihat dari skemanya, namanya resonator itu kan mirip seperti cara kerja dari sebuah pipa organa tertutup. Nah, kalau pertanyaan saya yang kedua itu, apa yang bisa disimpulkan atau yang diberikan dari hasil penelitian selain konsep yang terdapat di pipa organa tertutup, Mas? Atau memang hanya sebagai penguat konsep saja? Ya, itu Pak. Ya. Terima kasih. Silakan, Mas Michael. Ya, baik. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mas Sakti. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab dari pertanyaan kedua dulu, mengapa terkait pipa organ tertutupnya dan di hasil penelitiannya seperti apa. Jadi mengapa kok di resonator saya tampilkan juga mengenai pipa organ tertutup yang seperempat lambda sehingga diperoleh frekuensi resonansi seperti ini, karena sebenarnya pipa organ tertutup ini menjadi landasan dari prinsip salah satu panel yang dibuat, yaitu nanti kalau dilihat sebenarnya adalah di bagian yang tanpa tutup. Dari yang tanpa tutup ini kan sebenarnya adalah kumpulan dari resonator yang berupa pipa organa tertutup. Salah satu ujungnya tertutup, salah satunya terbuka. Sehingga bunyi yang di sini, resonansi yang di dalamnya adalah resonansi karena cara bentuk dari pipa organa tertutup. Sehingga persamaan yang dipakai pun mengacu pada landasan teori mengenai pipa organa tertutup. Sehingga frekuensi resonansi yang diperoleh dari perhitungan QRDR sekalian tanpa tutup ini menggunakan pipa organa tertutup. Jadi hasil yang terkait tadi pengaruh rongga terhadap kinerja QRDR sekalian itu adalah karena prinsip pipa organa tertutup itu tadi. Jadi ada di sana yang menambah bantuan dan lain sebagainya. Itu untuk yang pertanyaan keduanya. Untuk yang pertama, mengapa membuat miniatur kok tidak langsung yang besar ini langsung diukur alfanya dengan metode yang lain untuk dalam ruangan. Sebenarnya ada beberapa pertimbangan sebelumnya mengapa perlu untuk membuat miniatur. Jadi, pertimbangan pertama adalah karena untuk kan tujuan dari miniatur ini untuk melihat pengaruh posisi lubangnya. Ketika lubangnya satu di atas dan satu di samping. Pertimbangan pertama adalah memang waktu pembuatan panel. Ketika kita harus membuat lagi satu panel lagi dengan lubang yang di samping, itu ternyata
menurut perhitungannya untuk membuat satu panel diperlukan waktu yang cukup panjang. Jadi kita coba buat miniaturnya saja dan kita untuk melihat bagaimana pengaruhnya dan menggunakan alat yang ada, yaitu tabung impedansi. Selain itu, kita juga bisa mempelajari bagaimana kinerja dari tabung impedansi dan juga karena yang dilihat adalah pengaruh posisinya, sehingga dengan tabung pun itu bisa terlihat. Lalu kenapa harus miniatur? Karena awalnya sebenarnya ingin langsung dimasukkan begitu ya, bila ini dimasukkan, tapi ternyata satu bila ini sendiri ukurannya 5 cm, sedangkan diameter dari tabungnya hanya 8 cm, sehingga kita perlu untuk membuat miniaturnya supaya bisa masuk ke dalam tabungnya gitu, dan untuk melihat pengaruhnya. Maka untuk tadi sebenarnya yang katakan Mas Sakti, untuk pengukuran cohesion absorpsi yang besarnya langsung dengan ruang, itu bisa menjadi saran untuk penelitian selanjutnya untuk bisa meneliti terkait hal tersebut, mungkin bisa dilakukan. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapan. Mungkin masih ada yang Boleh Mas menanggapi, Pak? Sakti mau diperjelas kembali atau sudah jelas? Izin menanggapi nggak, Pak? Ya, terkait yang pertama, kan setahu saya untuk pengukuran itu menggunakan frekuensi yang sama ya, Mas ya. Tapi tadi Mas Michael menganalogikan pada pipa organa tertutup itu menggunakan 1/4 lambda. Nah, mungkin dengan banyaknya L ataupun lebar dari difusor yang digunakan itu, apakah semua memang dianggap 1/4 lambda atau memang ada perhitungan khusus, Mas, yang di sana? Yang pertama itu. Terus yang kedua, menanggapi yang kedua, mungkin saya sepakat bisa dilakukan untuk penelitian berikutnya, atau mungkin saya mau bertanya lagi untuk memperjelas supaya masih ada yang kurang jelas dari saya. Kalau misalkan QRDR yang sebenarnya itu, apakah memang ada lubang yang di samping gitu, Mas? Atau memang lubang yang di samping itu punya tujuan khusus dan Mas Michael ingin memodifikasi gitu mungkin? Ya, itu, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanggapannya dan pertanyaannya. Jadi yang terkait 1/4 lambda tadi, itu ditampilkan di sini. Saya langsung tampilkan yang hasil tadi, karena juga memang sekilas. Jadi hasil yang tanda panah kuning atas yang di sebelah kanan, tabel kanan, ini hasil perhitungan menggunakan 1/4 lambda tadi. Kita peroleh frekuensi 8.000, 2.000, 1.000. Nah, ketika di dalam ruang diukur menggunakan white noise, kita peroleh respon dari SPL di banyak frekuensi. Selanjutnya nanti menganalisanya, kita menganalisa di frekuensi yang di sekitar frekuensi yang sesuai dengan perhitungan 1/4 lambda ini. Jadi memang persamaannya tetap menggunakan yang D/4L tadi, D/4L, dan nantinya hasilnya dianalisa di bagian ini. Bersama, tidak ada persamaan khusus yang baru. Jadi persamanya memang itu, lalu kita menganalisanya disesuaikan dengan hasil perhitungannya. Dan untuk yang tadi terkait yang alfa tadi ya, yang mohon maaf mungkin dari tadi pertanyaan yang kedua. Iya. Yang kedua itu, apakah QRDR yang sebenarnya itu memang di samping itu ada lubang atau memang itu Mas Michael memodifikasi sendiri? Yang miniaturnya tadi kan ada lubangnya di samping ini, Mas. Iya, sampingnya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi QRDR sendiri kan adalah kombinasi dari QRD dan resonator. Maka karena QR adalah kombinasi dari QRD dan resonator, sehingga lubangnya, yang bagian lubang, tutup lubang, memang lubangnya ada di atas. Lalu sebenarnya ketika lubangnya tidak berada di atas, itu kan seharusnya tetap sebagai resonator, dan frekuensi resonansinya pun sama. Namun apakah ada perbedaan, sehingga kita memang perlu mencari dan menganalisa itu, sehingga dibuat miniaturnya dengan untuk mencari pengaruh posisi lubang. Jadi sebenarnya QRDR itu yang tutup lubangnya di atas atau yang di samping atau yang mana, itu yang sedang kita teliti pengaruh-pengaruh peletakan. Mungkin seperti itu.
Nggih, cukup Pak. Terima kasih sudah sangat jelas. Baik, terima kasih Mas Sakti. Mungkin masih ada lagi dari mahasiswa? Baik, kalau tidak ada, mungkin ada penjelasan terkait dengan riset ini, baik nanti rencana pengembangan maupun yang dikerjakan atau bagaimana Mas Michael menyusun tesisnya, mungkin ada catatan-catatan khusus dari Pak Dr. Suyatno selaku pembimbing, monggo. Baik, terima kasih Pak. Mahasiswa yang lain ya. Baik, terima kasih Pak Tri. Sebelumnya saya sampaikan selamat Mas Michael karena sudah sampai saat yang sekarang ini dengan kondisi yang pandemi bisa melakukan banyak sekali hal, mulai dari pengukuran, kemudian pengujian sampai pada simulasi. Jadi perlu kami sampaikan Pak Tri dan Bu Mel dan Pak Gatot, sebenarnya ini adalah penelitian ini didasarkan pada fenomena material akustik. Jadi material akustik, kalau beberapa waktu lalu disampaikan Bu Susilo bahwa kalau Bu Susilo itu berusaha untuk melihat dari sisi komposisinya, begitu. Nah, di kami ini berusaha untuk melihat dari geometrinya. Jadi kalau dari geometrinya ya kita coba ubah dari bentuk dan ukuran. Nah, kemudian dari yang ada sekarang ini kan, kalau kita lihat yang namanya QRD itu kan dia hanya ditentukan oleh kedalamannya saja. Ya, kedalamannya saja seperti yang disampaikan oleh Mas Michael tadi. Sementara beberapa frekuensi itu susah untuk dikendalikan. Nah, dari hal tersebut maka kami dari pihak peneliti, pada itu kami dengan ada Pak Goncang juga, ada Bu Susilo juga, bagaimana kalau misalnya beberapa frekuensi yang cenderung tidak bisa dikendalikan oleh material akustik yang ada, baik absorber, kemudian reflektor maupun diffuser yang biasa, itu kita coba kendalikan, yaitu dengan memberikan perforasi tadi, lubang tadi, di mana lubang itu sebenarnya ukuran lubang, kemudian kedalaman dari masing-masing bilah, kalau kami sebut itu adalah sebenarnya untuk mengetahui bahwa frekuensi yang diresonansikan itu bisa dikendalikan. Ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita menjumpai ruangan, ini ruangannya bermasalah di frekuensi sekian, maka dengan QRD yang standar, kemudian kita masih bisa kendalikan dengan menggunakan lubang dan volume KVT. Sehingga sebenarnya awalnya tujuannya di situ. Kemudian nanti mulai muncul posisi lubang ada di mana dan sebagainya, ini sebenarnya untuk melakukan optimalisasi saja sebenarnya Pak Tri. Sehingga kalau diukur memang yang idealnya memang harus di ruangan yang, kalau kita berbicara tentang absorpsi, memang harus di ruang reverb sebenarnya, tapi membutuhkan ukuran yang cukup besar, minimal 10 meter persegi. Nah, ketika 10 meter persegi, nah, proses cetaknya cukup sangat lama, karena dengan menggunakan 3D printing yang satu panel aja kemarin mencetaknya 21 hari Pak Tri. Oh gitu. Untuk mendapatkan satu yang utuh itu sekitar 21 hari. Ya mungkin ke depan mungkin bisa difikirkan terkait dengan materialnya. Mungkin itu Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Yatno telah memberikan wawasan. Saya sebenarnya juga tertarik, itu tadi kan ada gamelan ya. Tadi namanya apa? Selendem ya? Pak Tri. Nah, yang kalau ada kita tabung itu kadang bukan tabung sih, kotak yang gambang itu kan juga ada rongganya ya, ada KVT-nya. Kemudian bonang itu juga, cuman dia seluruhnya KVT-nya kan dilengkapi oleh metal gitu. Betul. Menarik itu. Jadi komposisi juga sekali lagi akan sangat berpengaruh itu ke kualitas ini ya yang dihasilkan. Kemarin sudah diteliti di Mas Sakti itu Pak Tri, yang bonang itu kemarin sebenarnya. Oh ya. Karena kondisi yang pandemi tidak bisa optimal untuk melakukan data yang diperoleh. Tetapi kita sudah dapat beberapa gambaran bahwa mulai material, proses tempering, ya, proses furnace, kemudian pembuatan dan sebagainya ternyata akan berpengaruh pada spektrum suara yang dihasilkan. Ya. Baik.
Baik, terima kasih Pak Yatno atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya kira waktunya cukup. Sekali lagi terima kasih pada Mas Michael telah presentasi menyampaikan hasil riset tesisnya dan juga pada para mahasiswa yang mengikuti presentasi ini. Terima kasih. Saya kira untuk mahasiswa bisa live dulu, kemudian kita break istirahat sebentar 5 menit saja mungkin. Mas Michael bisa juga kalau mau minum-minum dulu, silakan 5 menit ya, nanti masuk lagi. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Iya Pak Tri, terima kasih Pak Tri. Sama.